Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mustahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma badu wa ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidin ibadullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, para hadirin, para penonton sekalian dimanapun Anda berada. Dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, dalam tentunya dengan belajar dan belajar. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik para penonton sekalian, malam ini pada jadwal ini dalam hari yang dimuliakan Allah dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, kita akan melakukan muzakarah dengan grup 2 yang mana dalam tingkat pengkajian yaitu mendirikan Ma'rifat Al-Fatihah. Untuk itu marilah sama-sama kita saksikan, semoga ada manfaat yang bisa diambil sebagai kekuatan dan dasar untuk mendapatkan ridho Allah dalam rangka meningkatkan derajat amal dan ibadah kita, sehingga layaklah bagi kita untuk berharap dalam meningkatkan sholat dan berharap bertemu dengan Allah di dalam masa sholat kita. Insya Allah dalam kajian Ma'rifat Tauhid dan Tasawuf ini mudah-mudahan bisa kita nikmati bersama dan berbagi dalam kebaikan. Baik, kita mulai muzakarah dengan grup 2. Selamat menyaksikan. Ghairi maghdubi alaihi waladhdallin. Amin. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah amin. A itu aku, mim itu Muhammad, alif itu adalah nyawaku, nun itu hayatku. Itulah yang dinamakan ridhoilah ya Allah saat aku menjelma menjadi dirimu. Itu catatan aku. Ada Buya. Ya, sama tadi benar dengan saya. Insya Allah. Saat menjelma Ada Buya, ada Buya. Insya Allah. Buya sudah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mustahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram.
Subhanal Malikul Quddus, Subhanatil Izzati wa Azzamati wa Haibat wal Qudrat wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Kibriyai wal Ijabarut walai ya'futu walai ya'budu abda. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amanahnya, beramal dan beribadah. InsyaAllah tidak akan pernah kita lupakan, bahkan tidak akan terlupakan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan salam kita kehadirat junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah para jemaah sekalian, pada waktu dan kesempatan waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, itu sudah luar biasa penghargaan kita dan rasa junjungan terima kasih kita kepada Allah. Hanya waktulah yang ada bagi Allah untuk memberikan kesempatan, yaitu beramal dan beribadah. Sia-sialah manusia yang merugikan dirinya, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ingat, jadi kita jangan tergolong umat Muhammad yang merugi, tapi umat Muhammad yang beruntung. Inilah afqalallahul mu'minin, surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Alhamdulillah, pada tayangan ini kita bersama-sama kembali mengingat afdolnya sebuah amal, mabrurnya sebuah ibadah, yaitu dengan apa? Dengan kita mendapatkan suatu ilmu yang syahadah kepada Allah. Apa ilmu syahadah? Ilmu yang langsung. Salah satu contoh apa? Mensucikan nurani, rohani dan rabbani Allah itu dengan ma'rifat kepada sesuatu wujud air. Nah, itu kan suatu keberuntungan. Coba kalau dia suruh membersihkan tanpa ilmu, mungkin kita tidak mampu. Bahkan sama sekali mustahil bagi akal kalau kita bisa. Nah, begitu juga solat. Solat ini punya jantung. Apa jantung solat? Itulah kauliyah. Apa kauliyahnya solat? Itulah Al-Quran. Apa Al-Qurannya solat? Itulah Al-Fatihah sebagai umul Al-Quran. Jadi kalau kita belajar tentang apa dan makna mendirikan hakikat Al-Fatihah, tujuannya apa? Tujuannya kita dalam mengkaji Al-Fatihah dalam makom solat. Ingat, ini makom Al-Fatihah ini banyak jemaah. Kalau kita lagi duduk dalam bertawasulan, makomnya pun beda. Waruhi, wahadratun, wa arwahi. Beda dengan kita mengkaji Al-Fatihah dalam solat. Maka Al-Fatihah ini kodratnya adalah Fatihatun Nasun, yaitu Al-Fatihah yang bertajalli pada diri kita, yaitu batin Allah.
Jadi kita ingin tahu apa makna dan kebesaran Al-Fatihah itu, kan wajib dikaji dulu. Beda kalau kita menjadi kajian kepada ibadah dengan kepada ilmu. Nah sekarang yang diajarkan adalah ke makom ibadah, bukan ke makom ilmu. Nah apa fungsi Al-Fatihah dalam makom ibadah? Berarti menghimpun. Apa tujuannya? Nah kita kenali dulu Al-Fatihah ini seluas-luasnya. Pertama, Al-Fatihah ini dikenal dengan 7 ayat. Nah, kenapa 7 ayat? Kalau umpamanya kita berbahasa 7 ayat, apa mungkin dia menjadi umul Al-Quran dengan modal 7 ayat? Induk dari 114 surat, 6.666 ayat ditunggu oleh 7 ayat. Berarti itu tidak mungkin. Jadi bagaimana? Maka kita berangkat kepada yang kedua, yaitu tentang kodratnya. Nah disitulah kita mendapatkan apa maknanya Al-Fatihah dalam sholat. Nah sekarang saya tanya, sah enggak sholat kita kalau tidak baca ayat Al-Fatihah? Tidak sah kan? Bahkan batil lagi. Nah tapi kalau kita jalankan, apa maknanya? Kenapa dia dianggap 7 makom, 7 kodrat? Al-Fatihah ini kan Al-Fatihah, yaitu mendirikan kekuatan Allah. Kalau berujung kepada kekuatan Allah, kemana dampaknya? Angka 7 menunggu. 7 dalam bilangan sifat. Allah menjadikan kodrat sifat untuk menghadap pada kodratnya zat. Itu tujuannya. Ya, kodrat sifat ini induknya adalah manusia. Maka dikatakan Al-Fatihah itu kodratnya Fatihatun Nasun. Karena induk dari sifat yang berjumlah 7, baik yang di langit dan di bumi, baik yang di zohir atau di batin, itu jumlahnya 7. Umulnya adalah Al-Quran. Kodrat Al-Quran adalah manusia. 4 pada kulit, daging, urat dan tulang, dan 3 pada kalbi, jantung dan ma'ani. Itu sentralnya. Nah seperti kita pikirkan, Bismillah adalah imamnya ayat. Bahkan tidak sah sebuah ayat tanpa Bismillah. Tapi kenapa Al-Fatihah dimasukkannya di kurungnya Bismillah? Nah itulah kenapa dia kurung. Berarti berbeda Al-Fatihah dengan Bismillah? Tidak. Al-Fatihah dengan Bismillah tidak berbeda. Tajalinya Bismillah itu Al-Fatihah. Ya, 4 pada Rahman, 3 pada Rahim, 4 tambah 3 itu 7. Ya. Nah, itu apa? Dia menjadikan sifat. Dia menjadikan sifat, maka layaklah sifat menghadap kepada satunya Allah disebut dengan makom ahad. Kalau tidak diangkatnya, tidak dilantiknya jadi umat, dalam arti menjadi sifatnya, bagaimana bisa menghadap ke diri dia? Karena status belum ada. Berdiri nurani, berdiri zatullah atau rohani, berdiri rabbani. Tapi Al-Fatihah belum menjadikan dia kodrat sifat, maka belum bisa dia bertajali kepada Allah. Makanya angka 5 dalam huruf jarum jam disebut jam 17. 5 itu tauhid, 17 itu menghadapnya 7 kepada yang satu. Jadi kita harus tahu fungsinya dulu. Kalau kita kaji hijaiyahnya, makomnya tidak dikaji, bagaimana bisa menguraikan? Gitu jamaah. Lihat makomnya dulu. Umpama kita menghafal angka 1 sampai 10 bahasa Indonesia,
Tiba-tiba kita menonton film barat, ternyata angka satunya beda, bunyinya 2 beda, 3 beda, sampai semuanya beda. Pada hakikatnya tidak berbeda. Nah, sama Al-Fatihah pada makom, kata Allah mencari makom juga. Apapun ayat, makom yang menentukan. Kalau tidak, apa yang mau dibahas? Tidak bisa dikait-kaitkan ba'alif sin, milah kepada Rahman, milah pada Rahim. Terus setelah sempurna dia menjadi hakikat semua, bagaimana? Apa hubungannya dengan sholat? Ini proses daripada pentajalian menjadi sifatnya Allah. Disusunnya diri hakikat itu, setelah kita lepaskan semua jasad menjadi ayan kerajiah dan sabitahnya, dan kita dirikan batin Allah bernama Rabbani, sehingga menjadi sebuah umat. Bagaimana proses menjadi sebuah umat? Kalau tidak Al-Fatihah bertajali ke dalam diri, maka dia belum bisa dikatakan sifat menghadap kepada ahadnya Allah. Itu derajat umat untuk dasar menyembah. Begitu. Jadi kita melihatnya harus luas. Kecuali kita mengkaji posisi Al-Fatihah tidak dalam sholat. Mungkin makom dari marifatnya akan berbeda, karena adalah dia aras Allah. Aras Allah itu adalah tempat bertajalinya baik sir, baik batin, baik zat, baik nur. Begitu jamaah. Jadi kita harus mengerti cara membahasnya, harus sesuai dengan makomnya. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita ini adalah umat yang dipilih fi'il al-dunia, orang yang dipilih di dunia sebagai manusia yang akan mendapatkan kealiman supaya menjadi walinya Allah dalam menyampaikan dan menyelamatkan umat. Jadi marwahnya kita harus paham. Nah, gitu. Jadi kalau kita berdiri, setelah berdiri Al-Fatihah masuk. Ya, Al-Fatihah inilah yang membentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita di sholat fardu ain menyaksikan apa yang kita baca. Apa yang kita baca ke situ. Nah, contoh duluan mana ayan karajiah daripada nur? Duluan mana ayan sabitah daripada zat? Kan duluan zat, duluan nur, duluan kodrat sebelum berasma. Berarti tajali Rahman Rahimnya bertajali kepada zat dan sifat. Belum bisa dikatakan dia berasma. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berjata jalinya batin dan sirnya Allah kepada zat dan sifatnya. Zat adalah kodratnya Rahman, sifat kodratnya Rahim, maka wujud ada. Dan barulah dia kuasai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu, apapun itu yang berjalan dan bergerak, saya sudah bilang dari dulu namanya hamdu. Nah, batin itu dalam makom Al-Fatihah berarti itu hamdu. Alhamdulillah, alhamdulillah berjalan, Robbi mengesai, Al-Amin satu batang diri, meliputi sekalian alam. Diturunkan lagi nafas.
Ar-Rahmanir Rahim. Barulah kita melihat sesosok daripada kodrat. Mana kodrat yang dilihat, itulah kodrat zahir dan kodrat batin. Diberikannya kehidupannya kepada kodrat zatnya, diberikan hayat kepada kodrat rahimnya. Nah itu seperti dari kejadian solat subuh. Nah itu sama tuh. Dia penyerahan batinnya supaya hidup kodratnya, hayatnya Muhammad, hayatnya Adam. Maliki yaumiddin. Nah mulai dia bergerak. Mulai dia bergerak. Nah kalau di dalam solat kita sudah mulai mengadakan reaksi untuk siap-siap merukuk, sujud, kita siap-siap karena sudah diberikan yaitu hak untuk bertajali dal alif nun atau dikatakan bergerak beserta aku dan aku gerakkan. Iyyaka na'budu, selain dari zat dan nur kita mengarahkan batin sir dan wujud dengan iyyaka na'budu, arah pandang ke situ. Kenapa? Karena tidak ada lagi kelenyapan dan kebinasaan daripada sirnya Allah. Tapi kalau zat dan nur dia akan hilang dan dia kembali kepada asalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat ke dalam qalbi iyyaka na'budu. Lihat diri kita. Ayan kerajia sampai ke atas wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lihatlah selurus-lurusnya ayan sabitah itu. Lihatlah mana kodrat-kodrat daripada diri yang tiga itu sampai kepada wujud batin sir. Ini alif sir yang ada di tengah dada dari kepala itu ke bawah. Itu adalah jalan-jalannya orang mutakin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ada potensi di ujung hulu hati yang bagian bawah. Nah, ke atas itu adalah kemutakinan, jalurnya orang-orang yang ilmu, jalur orang takwa, jalurnya ilmu. Maka yang dari akal sampai ke syahwat itu tidak ada berupa-rupa apapun. Nah, itu jalur lurus. Diartikan secara amaliyah yaitu tempuhlah jalan yang lurus. Nah, maksudnya itulah alif tasirat yang akan menjembatani kita menuju batin bilahnya Allah Tuhan para wahid. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup dilihat seperti itu. Karena setelah Allah tahu, Allah juga Maha tahu. Nah inilah orang yang tidak mungkin bisa mampu mendatangiku kecuali pertolonganku sendiri. Asal kita berada di jalan ma'rifat yang benar, yaitu ma'rifatul haq. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mana siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu jalan suci, yaitu jalannya batin. Ta'alaihim, batin Tuhan. Mana kodrat batin Tuhan? Ta'alaihim na'an'am. Nah kita lihat surat na'an'am itu adalah surat batin. Ya hakikatnya batin karena ada kabir. Absaru wa huwa yurikuhul latiful kabir. Nah itu makanya surat batin dia itu. Nah, mana batin itu? Inilah tubuh yang tidak berasal dari air, api, angin, tanah. Inilah tubuh yang dikatakan jasad sir, jasadnya batinnya Allah. Tubuh lahu. Di dalam kulit ada 4 nur. Di dalam 4 nur ada 4 zat. Di dalam 4 zat ada 4 batin. Itulah yang dikatakan na'an'amta alaihim. Tubuh batinnya Allah. Siapa namanya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panggillah. Begitu kita memanggil A-nya panjang, Nun-nya panjang,
maka jatuh artinya mohon dikabulkan ya Allah, mohon diredakan, mumpung dia hadir sebatas suara. Amin. Supaya apa? Supaya akal dan nafsu kita tidak ikut-ikutan berdoa, makanya dibatasi sebatas takbir aja. Amin. Paham jemaah? Nah, selesai tugas berdiri sifat 7. Kalau tidak diwisuda Allah dia menjadi sifat, tidak ada haknya untuk sujud, untuk ruku. Kan dibilang dari kaji kita, hanya kodratkulah yang bisa menghadapku. Kan gitu, betul nggak? Nah, berarti jadikan kodrat itu dulu. Masukkan ke dalam ayat kerajia, ayat sabitah, jangan berawal dari zat dan nur itu sampai mewujud menjadi ayat sabitah, ayat kerajia. Barulah dinamakan tubuh sifat. Asal keluar dari hitungan 3, saya pernah sampaikan, pasti bilangannya 7. Kalau 7 itu juga 19. Jam 7, jam 19. Berarti bismillah 19 huruf dengan Al-Fatihah itu tidak ada bedanya. Bagaimana Al-Fatihah bismillah itu memperjalankan kodratnya kalau tidak dengan Al-Fatihah? Cuma disirkan di saat dengan bismillah. Makanya boleh orang mengeluarkan suara dengan bismillah, boleh mengesirkan, bukan aliran-aliran. Karena juga boleh bismillah disirkan. Kan nggak mungkin bismillah mau dibaca, Al-Fatihah mau dibaca, gimana ceritanya? Sambil baca bismillah, Al-Fatihah mau dibaca, nggak kan mungkin. Berarti disirkan, namanya tajalliullah pada zat, tajalli sirullah pada sifat. Jadi kalau ada yang menghilangkan bismillah, boleh, asal dia tahu makomnya. Kalau dia ikut-ikutan berarti dia kafir kepada Allah, menghilangkan bismillah. Itu aja. Paham? Baik. Untuk itu kita mulai muzakarah dengan mengkalamkan takbir daripada muzakarah. Jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita mengadakan selawat munajat kepada Allah. Nanti akan berbunyi seperti ini. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya makin, ya Allahu ya makbudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allah ya makbudun. Itu wajib karena itu adalah munajatnya para wali Allah dikala dia minta dikabulkan semua hajatnya dan menghadirkan Allah ke depan dia, menghadirkan Allah ke diri dia dengan melakukan bersalawat atau bermunajat kepada Allah. Nanti diikuti aja insyaallah. Kamu pelipah suaramu tolong dikeluarkan dan diikuti. Sallu ala muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Diikuti bersama-sama ya. Belajar. Sekarang harus belajar segala yang berhubungan dengan
kekuatan ilmu ini. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbud. Ya Allah ya mawjudun, mawjudkanlah ya Allah. Ya Allah ya maksudun, hanya Engkau yang aku maksud dengan segala maksudku. Ya Allahu ya bakin, kekalkan ya Allah. Ya Allahu ya ma'budun, hanya ku tetapkan Engkau Tuhanku ya Allah. Itulah maknanya. Jadi kalau kita besar hajat kepada Allah, besar niat kepada Allah, maka kita harus melaksanakan munajat Allah. Irfan Hidayat, suaranya dikontrol. Lu kamu pakai ini di telingamu, jadi nggak ngaco. Ya, Pak Irfan, audionya Pak Irfan. Begitu para jemaah. Jadi untuk muzakarah daripada ma'rifat, ya mungkin belum paham terlalu ke situ, paling tidak mengenai Al-Fatihah ini dipertanyakan. Silakan untuk bertanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Ya, para jamaah silahkan yang mau bertanya. Angkat tangan dulu ya. Insyaallah, silahkan. Tanya. Silakan Bang Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau mengatakan, waktu mengatakan dinas sirat, penjabarannya lebih luas kemana tuh Bu ya arahnya makomnya? Apakah tajalin masuk ke bawah apa ke ujung hati? Izin sirat Baik, Bu ya. baik. Ihdinas siratal mustaqim, garis lurus arif tersirat dari ubun-ubun sampai ke ulu hati, tidak ada warna, wujud dan bentuk apapun, arus ke situ arahnya. Itulah yang mustaqim. Orang jalan-jalan orang yang bertakwa dan berilmu adalah menjalani tersirat. Ihdinas sirat, sirat nih, siratul, tol itu lurus, mustaqim. Itulah jalan orang yang berilmu. Dia kalau sholat tapi jalannya nggak ada, sholatnya kemana? Makanya dia harus lihat jalan sholatnya. Itulah jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus mulai dari ubun-ubun sampai ke ulu hatinya. Itulah alif tersirat yang tidak bisa dilihat dengan mata apapun. Nah itulah jalur-jalurnya. Sampai sekarang juga begitu. Akal tidak bisa dilihat. Napas hidung tidak bisa, napas mulut tidak bisa, suara tidak kelihatan, hati juga tidak kelihatan. Apalagi syahwat tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan. Itu artinya jalur daripada siratul mustaqim. Inilah yang dikatakan dengan alif tersirat atau dikatakan tempat persembunyian. Kalau itu yang diikutkan, kita akan ketemu dengan wujud. Di dalam wujud ada sirnya Allah. Paham? Insyaallah ya. Ya, gitu. Main keras kalau kita belajar, kita harus naik ya, harus ini. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Bang Zul tanya. Ya, ini Pak Vano Nopal ini. Kayaknya nama akun Anda.
Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Sebut warahmatullahi nama dan wabarakatuh. Bu. tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong HP-nya ditaruh depan wajahnya. Nah, gitu. Jatuh. Itu. Masa HP jatuh nggak kelihatan? Ditaruh dekat-dekat. Gitu kan kelihatan tuh. Silakan. Saya ingin bertanya tentang ihdinas siratal mustaqim. Jangan isinya dulu yang dipertanyakan. Perjalanannya dulu dipertanyakan. Iya Bu ya. Maksudnya perjalanannya. Ihdina itu apa? Kita dari arah sampai di hati apa ya tekan? Kita hanya menyaksikan, tidak memperjalankan. Nanti disaksikan Allah yang memperjalankan. Ya, kita kalamkan, kita pandang, maka dengan kan satu ayat itu kan ditarik napas dulu, turun, dijemput, semuanya kan keluar, tidak ada yang ke dalam. Al-Fatihah itu keluar, ihdinas siratal mustaqim. Nah, menjadi orang mutakin dia, padahal dia adalah asalnya atau diri yang rahasia. Ihdinas siratal mustaqim, dia akan membentuk diri sifat, bukan amalan. Dia membentuk diri menjadi kodrat sifat. Makanya dia keluar semua yang 7 itu, tidak dibaca ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku datang kepada zatku sendiri dan sifatku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya zatku menguasai kepada seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan aku menyatakan dan aku ada yang tidak kunyatakan. Maliki yaumiddin. Sesungguhnya aku berbangkit dan aku yang menggerakkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya sirku disembah oleh sifatku sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sesungguhnya kesucian dan alam suciku adalah alam batinku sendiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itulah menyatakan akunya satu dan kamunya satu, dan aku ada di dalam maujud satu min. Nah, begitu kira-kira itu jamaah. Paham kira-kira Pak Nopal? Paham Bu ya. Jadi bertajalinya dia membentuk derajat daripada umat, yaitu menjadi sifatnya. Ya. Dia membentuk derajat sebagai umat. Makanya dikatakan 7 itu berasal dari 313. 3 tajaliullah dan 3 lagi tajalli sirullah. Nah, 1 itu adalah kodrat. Apa kodrat? Menyembah dan disembah. Nah, makanya menyembah itu apa? Sembahlah aku, iyyaka na'budu, sembahlah aku, wa iyyaka nasta'in. Baru meminta. Bagaimana meminta caranya? Wa iya, dan melalui hatimu, kanas, yaitu setelah kamu sempurna. Ta itu ibadah, ain itu makrifat. Sempurnakanlah hatimu pada diriku pada hatimu, maka memohonlah dengan pandanganmu, bukan dengan suara. Makanya kana, sucikan. Iya kana, sucikan yang meminta. Wa iya kana stain. Iya kana budu, wa iya kana sain. Sama kana. Sama dalam masa suci. Paham? Paham Bu. Insyaallah. Jadi kalau belum dijalankan Al-Fatihah, belum dianggap Allah ada umat. Jadi begitu sudah berdiri perubahan ayan sabita, ayan kerajiah dengan nafsu,
dengan batin billah tadi perantara daripada Rabbani, turun Rabbani menjemput wahyu bernama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah berdiri, harus dia mendapatkan derajat sifat, yaitu kodrat, 7 kodrat. Makanya saya sampaikan di dalam kodrat daripada cerita pemula Adam jadi kan seperti itu. Setelah Jibril berusaha membacakan seluruh ayat kepada jasadnya Adam, tidak bisa berdiri. Akhirnya duduk setengah badan, jatuh lagi. Akhirnya dia bacakan apa? Dia bacakan akhirnya alam tarakai. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashab. Sampai diha Adam ini jatuh lagi. 3 kali juga jatuh lagi. Akhirnya Jibril melapor kepada Allah, ya Allah, di saat huruf H Adam itu jatuh lagi. Terus kata Allah, fatilaha, dirikanlah kekuatanku. Al-Fatihah, jadilah engkau tubuh batin. Al itu Allah, Fa itu batin, Ha itu adalah zatnya. Wahai zat, jadilah engkau tubuh batin. Al-Fatihah. Dia berdiri, langsung Jibril sujud dan tunduk kepada Adam. Kenapa? Tanpa dia ketahui Allah mewujud ke dalam Adam, tanpa sepengetahuan siapapun. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai Jibril, tolong sampaikan kepada alam yang bergerak dan yang bergerak ini, aku yang menggerakkan dengan fi'ilku dan bergerak dia atas nama af'alku. Sampaikan ke seluruh alam kalau wujud ini adalah aku. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Wahai sekalian alam, inilah wujudnya Allah. Inilah wujud yang bermawujud kepada Allah. Maka seluruh alam diancam oleh Jibril, barang siapa yang menyakiti akan dibinasakan oleh Allah. Maka diwajibkan kita berpetuah kepada alam sebelum kita berjalan. Itulah langkah pertama Adam mulai menginjak bumi, telah diumumkan oleh Allah ke seluruh alam dan beserta isinya. Maka diselamatkanlah dan dijaga. Masa sebesar itu Adam, seekor nyamuk juga tidak berani menggigit, karena Allah sudah beramanah. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Dikala dia mati, ditanya lagi sama mungkar nangkir, man rabbuka? Jawabnya apa? Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Ilahi, ilah, Allah yang Tuhan yang menguasaiku, dan wujudku ini adalah wujudnya semata. Baru malaikat mungkar nangkir, silakan. Nah, begitu tuh lewat ya. Kenapa? Wala tafaraku la bismillah. Semua akan tunduk dan tafakur, karena kodrat ini berjalan dengan Allah. Itulah billah. Maka disertainya dengan sin, bismillah. Nama Allah wujud batin sir berserta mewujudnya. Inilah yang milah. Paham kira-kira? Tidak? Paham ya. Begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Coba silakan yang lagi. Masya Allah. Jawabannya Bu ya. Silakan Pak Rizky Surya. Terima kasih Pak atas pertanyaan tadi ya. Silakan Rizky. Tidak jadi, Bu. Ya lanjut. Lanjut pada yang lain. Pak Sep. Silakan Pak Sep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan tentang pandangan makrifat saat kita membaca ayat iya karena wudu wa iya karena stain, Buya. Ya. Di saat kita membaca iyyaka na'budu, nah, kita melihat kepada kodrat batin di dalam kolbi kita, dan wa iyyaka nasta'in itu melihat ayyan sabita karajiah atau zat dan nur. Begitu. Tinggal membagi dua sama kayak takbir. Allahu Akbar. Nah, sama iyyaka na'budu kepada ke dalam batin, wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah yang dikatakan ayyan sabitah dan ayyan karajiah. Dia ingin menyembah daripada batin bilahnya Allah dalam kolbi. Nah, itu aja, membagi dua pandangan. Paham, Pak Sep? Insyaallah, Buya. Makasih. Insyaallah. Lanjut, yang lain. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin ini Bu ya, mungkin suami saya nih Bu ya, harus ditunjuk dia Ya. untuk supaya bertanya. Ya, silakan Pak Ya, Syadir. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada perbedaan ma'rifatnya? Bismillah yang dijaharkan dan yang disirkan, Buya. Saya minta penjelasannya. Iya, kalau dalam Al-Fatihah dia tidak ada perbedaan. Boleh dijaharkan, boleh disirkan, tergantung makom kita. Karena apa? Tadi saya sudah bilang, dia dengan Al-Fatihah itu satu kodrat. Jadi boleh orang menzaharkan, boleh menzahirkan. Jadi tidak ada perbedaan, sama aja gitu. Mungkin kalau dulu kita berpikir, ini kok langsung alhamdulillah nggak baca bismillah orang. Nah, kan gitu. Nah, tapi setelah kita pelajari, itu tidak ada perbedaan. Ya, Al-Fatihah itu perjalanan yang diatur dalam bismillah. Nah, bismillah adalah kodratnya Al-Fatihah. Jadi nggak ada bedanya. Contoh dari sisi huruf, Al-Fatihah 7 makomnya. Nah, sementara bismillah 19. Nah, 7 sama 19 kan sama. Jam 7, jam 19. Nah, itu membuktikan dia sama. Jadi tidak ada perbedaan. Paham? Ya, terima kasih, Buya. Kalau dulu mungkin kita jadi tanda tanya. Ini kenapa nggak baca bismillah? Kan gitu kan? Ada apa? Muhammadiyah kali. Kan gitu. Itu waktu kita masih bodoh. Sekarang malam ini kita kan dah pintar, ya kan gitu. Ya Allah. Insya Allah. Ya. Berapa tahun kita suuzon sebelum kaji ini turun kan? Kita suuzon aja ke orangnya. Aliran apa lagi nggak baca bismillah, kan gitu. Ternyata itu nggak ada perbedaan, sama, insya Allah. Ya. Terima kasih. Insya Allah para jemaah, sesuai dengan jadwal penayangan YouTube 1 jam lebih, ini sudah mencapai waktu yang cukup lumayan. Untuk memperpanjang muzakarah nanti, saya akan istirahat dulu 10 menit untuk mengakhiri daripada penayangan, karena ada batasan rahasia yang tidak mungkin diteruskan di tayangan umum gitu, insya Allah ya. Nanti saya kembali lagi 10 menit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk ketiduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin dan para pemirsa, para penonton dimanapun berada. Insya Allah itulah penayangan daripada grup belajar kita
yaitu grup 2 yang mana tentang Ma'rifat Bismillah yang pernah ditayangkan dalam YouTube dan dikupas lagi dalam Muzakarah. Mungkin semua tayangan ini akan dikupas diperdalam lagi dalam Muzakarah berjamaah dalam grup Buya Pasaman Timur dalam tentunya dalam selasa waktu belajar dan mengajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. InsyaAllah mudah-mudahan memberkahi kepada derajat ibadah kita. Baik para hadirin, para saudaraku, para pemirsa sekalian, untuk penayangan 1 jam bersama muzakarah berjamaah mungkin kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di penayangan berikutnya dalam rangka belajar dan mengajar. Untuk para hadirin pemirsa, pada saudaraku semua, seiman semua yang ingin memperdalam ilmu amal ibadah, syariat, hakikat, tarekat, marifat dalam tasawuf dan tauhid, silakan menghubungi nomor telepon yang ada pada layar deskripsi YouTube. InsyaAllah kita akan bergabung dalam grup belajar dan mengajar sampai pada masa baiat menuju grup khusus murid, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Demikian para jemaah dan para hadirin sekalian, untuk tayangan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pada tayangan berikutnya dalam rangka tholabul ilmi, belajar dan belajar menuntut ilmu. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.